Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Nela Widya Astuti selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan yang terhormat kepada para narasumber dan yang kami hormati kepada para tim dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena kita masih dapat berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Walaupun dilaksanakan dengan secara online, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar hari ini dibuka, maka perkenalkan saya Yasmin sebagai pembawa acara, yaitu acara webinar yang berjudul Pengaruh Gadget Terhadap Kesehatan Mental pada Remaja. Baik, saya akan membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama, pembukaan, lalu untuk acara yang kedua, pemaparan isi materi sekaligus tanya jawab, dan yang terakhir, penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Baik, terima kasih. Langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu acara yang kita nanti-nantikan, yaitu pemaparan materi oleh ketiga para narasumber. Sebelumnya, untuk teman-teman, di saat narasumber sedang memaparkan materinya, mohon diharapkan disimak dengan secara baik dan di-mute. Langsung saja kepada narasumber pertama kita, yaitu Kawinda Leswati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Yasmin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Bu Nela Widya Astuti dan rekan teman yang telah hadir pada kesempatan webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Winda Leswati. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan teknologi gadget dan dampak dari gadget. Apa itu gadget dan bagaimana perkembangan gadget? Gadget merupakan inovasi dan teknologi terbaru yang dimana menyajikan berbagai media seperti media berita, sosial, jejaring sosial, hobi, dan lain sebagainya. Gadget juga digunakan sebagai sarana alat komunikasi untuk membantu manusia dalam berkomunikasi. Perkembangannya saat ini, seperti yang telah kita ketahui bahwa teknologi sudah memasuki era industri dan era industri 4.0 yang dimana era ini merupakan era tanpa batas dan tanpa sekat. Seperti yang telah kita ketahui juga, gadget mengikuti perkembangan teknologi yang dimana setiap tahun atau bulannya terdapat gadget dengan kecanggihan dan dengan rancangan yang canggih. Selanjutnya, apa saja dampak dari yang dimiliki oleh gadget? Ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif itu sebagai sumber informasi, memudahkan kita untuk berinteraksi, dan yang ketiga untuk hiburan. Dan dampak negatifnya adalah membuat kita kehilangan konsentrasi, kecanduan, dan informasi dapat diakses tanpa seleksi. Baik, mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kawinda yang sudah memaparkan materinya. Gimana nih teman-teman, setelah mengetahui ternyata dari perkembangan teknologi gadget juga memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi kehidupan dan kesehatan kita. Nah, untuk materi-pemateri selanjutnya yang akan menjelaskan
yaitu tentang kesehatan mental. Langsung saja kepada Kak Meilani Syafarila, waktu dan tempat kami persilahkan. Siapa selanjutnya? Meilani Syafarila, dipersilahkan. Melani? Itunya masih di mute. Melani. Mikrofonnya coba dinyalakan. Ya, Ibu. Ibu mohon maaf. Ya, coba diulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yasmin selaku MC. Saya di sini akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengaruh gadget pada kesehatan mental. Yang pertama ada cyberbullying. Cyberbullying itu adalah karena mudahnya membuat akun palsu, membuatnya seseorang dengan mudah membuli orang lain. Sekarang ini sudah canggih kan sosial media itu, jadi sudah banyak orang-orang yang membuat akun palsu untuk menghina orang lain atau mengejek orang lain, nah seperti itu. Bahkan itu sering terjadi. Lalu yang kedua sudah terjadi 2.473 remaja di Singapura usia 12 sampai 17 tahun, 84% mengalami cyberbullying. Jagalah mulutmu sekarang dan jarimu. Nah, jadi sebaiknya kita harus bisa menjaga mulut kita dan juga kita juga bisa menjaga jari kita. Karena apa yang kita tulis itu juga akan berdampak kepada kita, terutama di media sosial. Lalu yang kedua, adiksi game. Bermain game hingga mengalami hambatan dalam kehidupannya. Lalu yang kedua banyak terjadi pada remaja laki-laki usia 12 sampai 20 tahun. Kondisi yang memerlukan penelitian lebih lanjut pada DSM-V, Diagnosis and Statistical, Manual of Mental Disorders, 50 Disorder, adalah pembaharuan tahun 2013 dan diagnosis and taxonomic dan diagnostik yang terbuat oleh American Psychiatric Association. Lalu yang keempat yaitu ada beberapa game yang membuat orang-orang kecanduan. Nah, yang pertama ada SIM, Dispensation of Assets, Dota atau AoV, Fortune, dan PUBG, dan Mobile Legends. Itu adalah game-game yang sudah banyak membuat orang-orang kecanduan, terutama pada remaja laki-laki. Nah,
Lalu adiksi internet dan sosmed. Adiksi yang dimaksud itu adalah kecanduan terhadap internet dan sosmed. Ada 3,1 miliar orang adalah pengguna sosmed. 210 juta orang mengalami adiksi internet dan sosmed. Lalu wanita muda dan jomblo merupakan grup yang adiksi sosmed lebih banyak daripada grup lain. Banyak yang diakses oleh para pengguna internet yaitu Google Chrome, Yahoo, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Apalagi di masa pandemi saat ini, lebih banyak orang menghabiskan waktu di rumah seperti bermain gadget seharian. Nah, itu membuat mereka kecanduan terhadap internet dan sosmed. Lalu yang ketiga Lalu selanjutnya adiksi online shopping. Nah, tidak bisa berhenti berbelanja, menghambur-hamburkan uang hingga mengalami kesulitan keuangan. Lalu yang kedua, yaitu ada berbagai website online shop seperti Blibli, Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, apalagi karena sekarang lagi masa pandemi, jadi banyak orang-orang yang lebih suka berbelanja online karena apalagi kan kita tidak bisa keluar rumah. Nah, jadi mereka lebih menghabiskan dengan berbelanja online. Nah, sehingga itu membuat orang-orang kecanduan terhadap terhadap online shopping. Dan itu membuat mereka benar-benar kecanduan terhadap online shopping. Mereka membeli sesuatu barang yang memang tidak diperlukan, tapi karena mungkin tertarik, sehingga mereka membeli hingga mereka tanpa sadar mereka tidak bisa berhenti untuk berbelanja online. Lalu yang ketiga, insomnia. Kecanduan gadget bisa membuat seseorang menjadi insomnia. 71% orang tidur dengan atau di samping HP mereka. Nah, lalu 10% remaja mengecek HP mereka kurang lebih 10 kali tiap malam. Sulit memulai tidur atau mempertahankan tidur, kualitas tidur yang buruk. Karena mungkin saking terlalu mereka kecanduan dengan gadget, mereka selalu selalu menjadikan gadget itu sebagai kebutuhan primer, sehingga membuat mereka atau para remaja menjadi kecanduan dan sulit untuk mengontrol tidur mereka sehingga menjadi insomnia. Nah, apalagi kan menyimpan HP di samping itu kan saat tidur itu kan tidak baik karena radiasi, dan itu membuat mereka menjadi susah kurang tidur atau yang disebut dengan insomnia. Lalu yang keempat, cemas. Menggunakan HP terus-menerus tidak bisa rileks, terpengaruh bunyi, dan terlalu tergantung pada HP. Jadi sudah banyak orang yang menjadikan HP itu ya seperti kebutuhan primer mereka, jadi mereka tidak bisa terlepas dari HP. Dan itu terus-menerus kan mengganggu, apalagi seperti ada pesan masuk di WhatsApp, dari notif-notif seperti Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Sehingga itu mengganggu sekali ya. Lalu yang kedua, khawatir berlebihan. Yang ketiga, merasa kesulitan, panik, atau takut ketika tidak bisa tenang atau tetap diam. Jantung berdebar-debar, tangan dan kaki terasa dingin, berkeringat mati rasa, dan kesemutan. Sesak napas, merasa pusing, mulut kering, dan mual. Itu akibat dari sebuah kecanduan HP yang benar-benar bisa dirasakan. Karena apabila terlalu lama kita kecanduan HP, bisa merasakan hal-hal seperti ini. Seperti jantung berdebar-debar, kesulitan, panik, dan takut.
Lalu yang kelima, depresi. Gadget juga bisa membuat seseorang menjadi depresi, karena dalam gadget juga termasuk ada sosial media. Sosial media itu yang mungkin mereka melihat bahwa ada beberapa orang yang maksudnya mengomentari atau mengirim pesan dengan kata-kata yang tidak layak. Jadi remaja yang menghabiskan waktu HP akan mengalami depresi ya. Bisa jadi itu. Lalu kedua, selalu dibebani rasa bersalah. Ketiga, masa putus asa rendah diri dan tidak menghargai, tidak berharga. Suasana hati yang buruk atau sedih secara berkelanjutan. Lalu mudah marah dan sensitif serta mudah menangis. Kesulitan konsentrasi, berpikir, dan mengambil keputusan, yaitu karena terlalu tergantung dengan gadget, jadi sehingga kita merasa bahwa kita tuh sulit untuk berkonsentrasi karena pikiran kita pasti mungkin ke gadget kita gitu. Dan ya pasti kebanyakan orang mengalami depresi itu banyak yang dapat dari gadget mereka gitu. Apalagi kalau sudah kecanduan berlebihan. Lalu sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Melani yang sudah memberikan poin-poin pengaruh gadget terhadap kesehatan mental. Nah, teman-teman, ternyata dari penggunaan gadget yang terlalu sering dapat mengganggu kesehatan mental kita. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Kak Melani, ternyata bisa depresi, lalu terlalu lama main games juga dapat mengganggu dalam kesehatan pada mental. Langsung saja kepada narasumber terakhir kita yang akan memberikan solusi untuk dampak negatif dari penggunaan gadget. Baik, kita lanjutkan saja langsung kepada pemateri terakhir, narasumber terakhir yang akan dibawakan oleh Kak Anita Salsabila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Yasmin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati. Nah, terima kasih sebelumnya yang masih masih tetap mengikuti acara webinar di pagi hari ini. Kepada audiens, saya mengucapkan terima kasih banyak. Nah, langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu solusi untuk mengurangi dampak negatif pada penggunaan gadget pada remaja. Nah, di sini boleh di next, Kak Meilani. Kak Meilani boleh di next slide-nya. Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya Nita Salsabila dari kelas KM 2C Prodi Ilmu Komunikasi di Ars University. Nah, kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya ya, yang dimana materi ini adalah materi terakhir di sesi ketiga. Boleh di next lagi, Kak Meilani, slide-nya. Kelihatan nih? Kak. Ya, sebelumnya yang slide sebelumnya Kak Meilani. Satu lagi, slide satu lagi. Satu lagi. Nah, itu. Nah, di next. Nah, ya. Di sini ada sebelumnya Kak Meilani yang sebelumnya, slide yang sebelumnya yang ada fiturnya. Nah, itu.
Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, fokus terhadap gadget masing-masing. Nah, ada beberapa orang di sini yang sedang berkumpul, sedang menggunakan gadgetnya. Nah, dari mereka ini, mereka tidak menengok kanan kiri, mereka pun tidak mengobrol satu dengan yang lainnya, tetapi mereka malah fokus dengan gadgetnya masing-masing. Nah, gimana sih solusinya supaya mungkin teman-teman atau ada tetangga, saudara, teman bisa mencegah untuk terjadinya kecanduan terhadap gadget. Nah, boleh di next, Kak Meilani. Nah, di sini ada 7 solusi untuk mengurangi dampak negatif terhadap penggunaan gadget pada remaja. Yang pertama, ada bisa memperbanyak sosialisasi dengan teman dan orang-orang terdekat. Yang kedua, bisa mematikan gadget 30 menit atau 1 jam sebelum teman-teman tidur. Yang ketiga, bisa menghapuskan beberapa aplikasi nih yang mungkin teman-teman bisa membuat itu kecanduan terhadap gadget. Nah, yang keempat, juga bisa memberikan nih batasan waktu untuk teman-teman menggunakan gadget atau ponsel milik teman-teman semua. Nah, yang kelima nih, ada yang namanya gadget diganti dengan buku-buku. Dan yang keenam, ada menyimpan gadget di dalam tas saat sedang berpergian. Dan yang terakhir, ada mengetahui nih dampak dari kecanduan penggunaan gadget. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kak Melani. Ada Nit? Nah, ya. Nah, yang pertama, solusi pertama kita memperbanyak sosialisasi dengan teman atau orang-orang terdekat. Jadi di sini solusi pertama, teman-teman semua bisa traveling nih atau pergi berkumpul bersama teman-teman dekat di sekitar rumah ataupun ya di sekitar lingkungan rumah teman-teman. Jadi jika kalau misalnya teman-teman nih masih sendirian, pastinya kan teman-teman lebih berfokus menggunakan gadget dibandingkan teman-teman bersosialisasi dengan teman-teman atau sahabat di sekitar lingkungan teman-teman. Nah, dan usahakan juga kalau misalnya teman-teman sedang berkumpul bersama sahabat-sahabat teman-teman, ya diusahakan handphone atau gadget milik teman-teman itu disimpan terlebih dahulu. Jadi teman-teman dapat mengetahui sahabat-sahabat teman-teman atau orang yang ada di sekitar Anda. Nah, kita masuk ke solusi yang kedua nih. Boleh di next, Kak Melani? Udah, Nit? Ya. Nah, di solusi yang kedua ini, Anda bisa mematikan gadget 30 menit sebelum tidur. Nah, penggunaan mematikan gadget 30 menit sebelum tidur, atau mungkin Anda bisa juga mematikan handphone atau gadget Anda selama 1 jam atau 30 menit sebelum tidur. Nah, apa sih dampak yang mungkin nantinya Anda dapatkan? Nah, yang pertama, mungkin bagi Anda yang pekerja ataupun yang mungkin mempunyai kesibukan setiap harinya itu mempunyai kesibukan yang jadwalnya itu padat nih. Nah, Anda coba tidur lebih cepat dan sebelum tidurnya itu mematikan gadget terlebih dahulu 30 menit atau 1 jam sebelum Anda tidur. Nah, jadi nanti setelah Anda bangun, Anda bisa fresh kembali, bisa segar nih di pagi harinya. Jadi kan Anda bisa melakukan kegiatan produktif Anda dengan lebih maksimal. Baik, kita masuk ya ke solusi yang ketiga. Boleh di next, Kak Melani? Nah,
Di solusi yang ketiga ini kita menghapus beberapa aplikasi yang mungkin cenderung akan mengakibatkan kecanduan kita terhadap ponsel kita. Nah, di masa pandemi ini kan mungkin kita melakukannya sekarang itu serba online, dan mungkin juga kita kalau misalnya di rumahkan itu mungkin memiliki gabut ya itu, atau jenuh, ataupun ya untuk menghilangkan rasa jenuhnya itu mungkin kita kan sering menggunakan ponsel kita ya untuk bersosial media nih. Dan mungkin teman-teman juga menginstal beberapa aplikasi yang ya untuk menghilangkan kejenuhan teman-teman nih. Seperti misalnya TikTok, Instagram, YouTube, dan aplikasi lainnya, terutama nih untuk menginstal aplikasi games ya seperti Mobile Legends dan Free Fire. Nah, untuk itu tidak disarankan untuk mungkin teman-teman itu tidak menginstal aplikasi yang sekiranya tidak bermanfaat bagi teman-teman nih, yang nantinya mungkin akan menyebabkan kecanduan bagi teman-teman, yang dimana mungkin teman-teman menggunakan gadget itu untuk bersosial media, jadi teman-teman berdampaknya itu malas untuk melakukan sesuatu, malas untuk makan, malas untuk melakukan jadwal mungkin yang sebelumnya teman-teman telah merencanakan, telah merinci dari semalam, dari sebelumnya untuk dilakukan di esok harinya. Jadi diusahakan ya teman-teman, kalau misalnya mungkin aplikasi yang teman-teman itu install kurang bermanfaat, mudah-mudahan ya teman-teman bisa menghapusnya supaya kegiatan teman-teman tidak terbengkalai. Nah, mungkin itu solusi yang ketiga. Nah, kita masuk ke solusi yang keempat nih. Boleh di next, Kak? Ya. Nah, di sini kita masuk ke solusi gimana sih caranya untuk mengurangi dampak negatif pada penggunaan gadget ya. Nah, itu memberikan batasan waktu ketika kita menggunakan gadget. Jadi bagi Anda yang mungkin tidak ingin atau untuk mengurangi penggunaan gadget itu, teman-teman bisa nih memanage waktu untuk penggunaan gadget itu sendiri. Jadi misalnya teman-teman bisa menggunakan gadget itu sehari 8 jam nih. Jadi teman-teman juga menggunakannya sehari itu 24 jam. Jadi tidak menggunakan gadget itu terus-menerus, tapi teman-teman harus bisa mengatur seharinya itu kita tuh harus menggunakan gadget itu berapa lama sih. Misalnya pagi hari teman-teman menggunakannya 2 jam, ataupun teman-teman bisa menggunakannya 1 jam, siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Itu tergantung teman-teman, tergantung kegiatan teman-teman, bisa disesuaikan ya. Mudah-mudahan teman-teman juga tidak menggunakan gadget ini sehari itu full ya, 24 jam. Karena dapat merusak kesehatan teman-teman dan dapat juga nih menyerang ke mental teman-teman. Nah, kita masuk ya ke solusi yang kelimanya. Nah, di sini solusi yang kelima ada gadget diganti dengan buku-buku nih. Nah, jadi teman-teman mungkin ya tahu nih di handphone ada aplikasi yang namanya Wattpad ya. Di situ kita sama aja sih kayak buku ya Wattpad ini. Jadi teman-teman bisa membaca di situ kayak novel lagi. Tapi lebih dianjurkan kalau misalnya teman-teman membacanya itu di buku. Jadi lebih efektif juga, lebih produktif juga teman-teman. Jadi buku teman-teman tuh nggak terbengkalai. Dan mungkin ada sedikit tips dari saya untuk teman-teman mungkin gimana sih caranya untuk mengganti gadget dengan buku. Nah, tips dari saya, teman-teman mungkin kan ada ya buku yang disukai nih, pasti ada ya buku yang disukai sama teman-teman. Nah, dari buku yang disukai teman-teman itu misalnya kayak fiksi, novel, dongeng, dan buku lain sebagainya, teman-teman bisa nih cari buku itu untuk teman-teman gunakan sebagai pengganti menggunakan gadget. Jadi teman-teman itu tidak terlalu berfokus terhadap gadget. Jadi teman-teman bisa juga kan
kalau misalnya kita membaca buku itu kayak investasi lagi ya teman-teman. Nah, jadi lebih baiknya itu kita menggunakannya membacanya itu di buku, jangan di handphone. Meskipun ya di handphone juga kan ada ya kayak Wattpad gitu. Oke, kelompoknya Yasmin ditutup aja ya, waktunya udah overtime. Wah, baik Bu. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di acara webinar kami. Mohon maaf banyak kesalahan dan banyak yang tidak terduga. Mohon maaf sebelumnya. Saya tutup saja. Saya Yasmin, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.